Semua orang pernah menunggu kereta, tapi tidak semua stasiun ingin kamu pulang. Malam yang larut seringkali membawa kesunyian yang berbeda. Di gerbong kereta terakhir yang membelah kegelapan, dunia di luar jendela seakan menjadi panggung bagi bayangan dan ilusi. Namun, bagaimana jika di tengah perjalanan itu, sebuah stasiun yang seharusnya tidak ada, tiba-tiba muncul dari ketiadaan? Sebuah peron tanpa nama, diselimuti kabut tipis, dengan jam digital yang beku, menampilkan waktu yang sama setiap kali terlihat. Ini bukan sekadar cerita horor urban. Ini adalah rangkuman dari laporan-laporan aneh yang terkumpul selama bertahun-tahun, dari mereka yang menyaksikan sebuah anomali di tengah rel baja. Kisah-kisah ini dimulai dengan pola yang hampir identik. Kereta malam, biasanya yang terakhir, melambat secara tak wajar di antara dua stasiun yang seharusnya berdekatan. Para penumpang yang masih terjaga melihat keluar jendela dan menyaksikan pemandangan yang ganjil. Sebuah stasiun tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Namanya tidak tercantum di papan, atau terkadang papan namanya kosong dan berkarat. Kereta akan berhenti, total selama 30 hingga 40 detik. Pintu otomatis terbuka, seolah mengundang siapapun untuk turun. Begitu pintu terbuka, udara di luar lebih dingin, membawa aroma lembab dan tanah basah yang aneh. Beberapa saksi melaporkan bahwa rekaman CCTV di dalam gerbong selalu mati atau mengalami gangguan tepat pada saat kejadian, seolah ada kekuatan yang tidak ingin momen itu terekam. Ketika laporan-laporan ini mulai menarik perhatian, penyelidikan pun dilakukan. Tim investigasi, jurnalis, hingga komunitas penggemar kereta api mencoba memverifikasi keberadaan stasiun misterius ini. Mereka menyisir peta-peta lama, membuka kembali arsip pembangunan jalur kereta dari zaman kolonial, dan memeriksa setiap jadwal resmi yang pernah diterbitkan. Hasilnya nihil. Tidak ada catatan, sketsa, atau dokumen apapun yang menyebutkan adanya stasiun di titik-titik lokasi yang dilaporkan para saksi. Secara resmi, stasiun itu tidak pernah ada. Namun, bisikan justru datang dari sumber tak terduga. Beberapa pekerja senior dan masinis yang telah puluhan tahun bertugas mengaku pernah melihatnya sekilas dalam perjalanan malam mereka, sebuah siluet bangunan yang hilang ditelan kegelapan begitu mereka mencoba fokus. Yang lebih mengerikan adalah cerita tentang mereka yang memutuskan untuk turun. Beberapa kesaksian menyebutkan ada penumpang yang terlihat bingung, mungkin mengira telah sampai di tujuan, atau sekadar mengikuti satu atau dua orang lain yang melangkah keluar ke peron sepi itu. Mereka yang turun tidak pernah terlihat lagi. Tim SAR yang melakukan penyisaran di sepanjang jalur rel hanya menemukan jejak samar. Beberapa barang pribadi, seperti syal, tiket bekas, atau satu buah sepatu, ditemukan tergeletak di atas bebatuan balas, seolah tertinggal dalam ketergesa-gesaan. Anehnya, ketika para saksi mencoba kembali keesokan harinya untuk mencari stasiun itu, mereka tidak menemukan apa-apa selain jalur rel biasa. Kereta berikutnya tidak pernah berhenti di tempat yang sama. Anomali tidak berhenti di situ. Para saksi yang selamat dan berhasil melanjutkan perjalanan seringkali mengalami keanehan setibanya di rumah. Jam tangan mereka menunjukkan waktu yang berbeda beberapa jam dari waktu sebenarnya. Ponsel mereka yang tadinya terisi penuh tiba-tiba kehabisan baterai. Beberapa bahkan menemukan pesan teks atau panggilan tak terjawab yang mereka kirim saat di dekat stasiun misterius itu, tercatat dengan stempel waktu dari masa depan atau masa lalu. Hal ini memunculkan teori tentang adanya anomali ruang waktu, seolah stasiun itu adalah sebuah ruang transit yang terhubung ke dimensi atau waktu yang lain, sebuah gelembung realitas yang sesekali bersinggungan dengan dunia kita. Di antara serpian bukti yang ada, yang paling meresahkan adalah sebuah rekaman audio yang berhasil diselamatkan dari ponsel salah satu penumpang yang dilaporkan hilang. Rekaman itu awalnya hanya berisi suara deru kereta dan langkah kaki di atas peron kerikil. Lalu, terdengar suara samar dari pengeras suara stasiun, bukan mengumumkan jadwal, melainkan menyebut nama penumpang tersebut dengan jelas, memanggilnya untuk segera naik. Rekaman itu berakhir dengan bisikan panik pemilik ponsel, sebuah kalimat terakhir yang membekukan darah. Kereta ini bukan untuk pulang. Jadi,
Jika suatu saat nanti kamu menaiki kereta terakhir di tengah keheningan malam, dan dari balik jendela kamu melihat sebuah stasiun tanpa nama yang bermandikan cahaya redup, ingatlah satu hal, jangan turun. Karena perjalananmu mungkin belum benar-benar berakhir. Kereta akan terus melaju. Lampu-lampu di kejauhan akan mati satu persatu dan hanya menyisakanmu dengan kegelapan.